Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang anak-anak. Siang Ibu. Tadi kalian sebelum ini ada mata pelajaran apa nih? MTK matematika. MTK. Oh ya, ini kelas 11 apa sih? C10 itu. 10 C. Oke, kelas 10 C di absen dulu. Hari ini siapa yang nggak berangkat? Chandra. Nasya. Lomba. Oh, Lomba. Sama Nasya bareng. Iya, Nasya juga satu tim. Oke. Nggak ada yang sakit ya? Tidak ada. Alhamdulillah Nggak Ibu. ada yang sakit. Karena di kelas sebelah tadi banyak yang sakit ya, karena cuacanya lagi nggak menentu. Jadi kalian juga harus menjaga menjaga kesehatan supaya tidak gampang sakit. Misalnya boleh kalian minum vitamin, tapi saran ibu itu sebaik-baiknya vitamin itu adalah vitamin yang berasal dari buah ya. Karena kalau kayak misalnya suplemen itu tetap ada efek sampingnya, jadi lebih baik buah. Oke, betul. Lebih baik alami. Nah, untuk pelajaran sosiologi pada hari ini, kalian tahu nggak kita mau belajar apa? Sosial ya Ibu. Tindakan sosial. Kok tahu? Tadi Kalau malam belajar. Oke, bagus. Udah prepare ya? Sudah. Oke, sebentar ibu nyalain dulu. Ini laptopnya siapa ya? Ibu. Bukan dari sekolah. Nggak tahu Bu, sudah ada. Oh, oke, kita hari ini mau belajar tentang tipe tindakan sosial. Nah, sebelum kita masuk nih ke materinya atau tahu lebih jauh tentang tipe tindakan sosial, ibu mau tanya dulu. Ibu mau tanya, kalian pernah nggak sih ikut suatu galang dana gitu? Pernah. Itu galang dana apa tuh? Dalam rangka apa? Korban Banjir, banjir, kayak longsor, gitu ya. kebakaran. Oke. Ibu mau nanya dulu nih, kenapa kalian mau ikut terlibat dalam galang dana tersebut? Empati. Oke. Sedih ya, itu sedih karena korban-korban dari bencana alam itu kan pasti kehilangan banyak ya, kehilangan keluarga, harta benda gitu. Jadi kita sebagai sesama manusia, sesama makhluk sosial harus tolong menolong, harus membantu. Oke, terus lanjut. Di sini ada tujuan pembelajaran, ada 3 poin yang perlu kalian pahami. Yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi dan menjelaskan keempat tipe tindakan sosial, yaitu rasional instrumental, rasional nilai, afektif, dan juga tradisional. Poin yang kedua, siswa dapat memberikan contoh konkret dari masing-masing tipe tindakan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, siswa dapat menganalisis berbagai fenomena sosial berdasarkan tipe tindakan sosial yang dominan serta memberikan solusinya atau problem solving. Oke, sudah paham ya tentang tujuan pembelajarannya? Sudah Bu. Oke, kita masuk ke materinya. Sebelum kita lebih jauh, kita harus tahu dulu nih makna atau definisi dari tindakan sosial itu sendiri. Jadi tindakan sosial adalah sesuatu yang merujuk pada perilaku individu atau kelompok yang ditujukan untuk mempengaruhi atau merespons orang lain dalam masyarakat. Nah, tindakan ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi seperti tolong-menolong, kerjasama, dan atau bahkan konflik ya. Nah, kalau tolong-menolong tadi contohnya seperti yang di awal, yaitu galang dana seperti itu. Terus ada 2 tokoh yang ikut menyumbang pendapatnya atau gagasannya mengenai definisi tindakan sosial. Yang pertama ada tokoh Max Weber. Pernah dengar nggak kalian Max Weber? Pernah. Oke. Baru dengar. Pak di pelajaran sejarah sosiologi. Oh iya, di awal-awal ya. Iya. Oke. Oke, terus latar
tindakan sosial itu didasari pada bentuk fakta sosial yang memiliki pengaruh besar dalam kehidupan bermasyarakat, di mana sistem sosial dalam pengaruh ini diciptakan dari hubungan individu pada kelompoknya. Yang kedua, menurut Ritzer, katanya tindakan sosial adalah perilaku perulangan yang dijalankan dengan sifat sengaja sebagai akibat dari adanya pengaruh atas situasi yang serupa tujuan secara masif dalam situasi tertentu. Jadi pada intinya tindakan sosial itu dapat dilakukan oleh seorang individu atau kelompok, dan tindakan tersebut dapat memberikan pengaruh atau respons dari orang lain seperti itu. Oke, misalnya contohnya tadi yang galang dana kan tindakannya misalnya kita ikut membantu gitu, dan responsnya atau pengaruhnya itu korban yang dibantu kan jadi ikut terbantu atau enggak merasa tidak sendirian gitu kan. Iya. Oke, lanjut. Kemudian setelah kita tahu tentang pengertian atau definisi tindakan sosial, kita belajar tentang ciri tindakan sosial. Ada 3 poin yang perlu kita pahami. Yang pertama, tindakan sosial akan senantiasa memiliki makna subjektif. Ada apa subjektif itu apa? Penafsiran pribadi. Penafsiran pribadi atau menurut menurut pendapat sendiri. Oke, terus yang kedua, tindakan sosial akan senantiasa dilakukan untuk pihak lain dengan 3 unsur utama, yaitu agen atau agents, pergerakan atau vehicles, dan juga makna atau meaning. Dan yang poin ketiga adalah tindakan sosial akan senantiasa dijadikan respons terhadap perilaku yang pihak lain jalankan. Seperti itu, jadi ada 3 ciri yang perlu kalian pahami yang kita udah bahas. Terus selanjutnya kita masuk ke tipe tindakan sosial yang pertama, yaitu rasionalitas instrumental. Jadi tipe ini adalah tindakan sosial yang dilakukan secara murni, yang biasanya menunjukkan bahwa tindakan sosial dilakukan dengan memperhitungkan kesesuaian antara cara yang digunakan dan tujuan yang akan dicapai sehingga bersifat rasional. Nah, individu menggunakan logika dan alat-alat analisis untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks ini, keputusan diambil berdasarkan penilaian manfaat dan juga biaya serta efisiensi dalam mencapai hasil yang diinginkan. Seperti itu. Jadi kita ingat-ingatnya rasionalitas. Kalau rasionalitas itu kan berarti berkaitan dengan logika ya. Seperti yang ada di poin ini, menggunakan logika. Dan terus pada tipe tindakan ini biasanya memperhitungkan. Jadi karena dia menggunakan logika, jadi si individu atau kelompok tersebut memperhitungkan kesesuaian antara cara yang digunakan sama tujuannya. Jadi udah bener belum nih kalau misalnya saya caranya begini, tujuannya yang didapat bakal seperti apa gitu. Seperti itu. Terus lanjut lagi. Kenapa kita perlu memahami tindakan sosial rasional? Yang pertama, kita membantu kita membuat keputusan yang lebih baik karena berdasarkan rasionalitas tadi ya. Terus yang kedua, membuat kita lebih memahami perilaku orang lain dan juga membantu kita menganalisis situasi sosial karena rasional itu logis dan juga terencana. Jadi meskipun mungkin sosiologi itu kan ilmu masyarakat ya, yang barangkali kebanyakan tentang perasaan misalnya simpati dan juga empati, tapi kita juga perlu hal-hal yang bersifat rasional, yaitu logis dan juga terencana. Oke. Terus yang kedua ada sosial berorientasi nilai. Nah, konsep yang ini menggabungkan pendekatan rasional dalam mengambil keputusan dengan pertimbangan sosial yang beretika. Dalam konteks ini, individu atau kelompok tidak hanya memikirkan keuntungan pribadi atau kelompok semata, tapi juga mempertimbangkan dampak keputusan mereka terhadap masyarakat luas dan juga lingkungan sekitar. Sosial rasionalitas mendorong adanya keseimbangan antara logika dan empati, memastikan bahwa tindakan yang diambil tidak hanya efisien atau efektif, tapi juga adil serta berkelanjutan. Contohnya ini, donasi untuk korban bencana alam. Ya tadi kan
kita bahas tentang rasionalitas ya, tentang logika. Nah ini tentang hal-hal yang kita yakini, misalnya yang donasi ini kan kita karena ada rasa empati ya, simpati dan rasa mau menolong seperti itu. Terus selanjutnya kenapa kita melakukan tindakan sosial berorientasi nilai? Ada 3, yaitu karena keyakinan, yaitu percaya bahwa nilai-nilai yang kita anut adalah yang penting dan harus diperjuangkan. Yang kedua karena hati nurani, merasa terpanggil untuk melakukan kebaikan dan membantu orang lain. Yang ketiga karena ingin menjadi pribadi yang lebih baik, ingin menjadi contoh yang lebih baik bagi orang lain. Kalau misalnya konteksnya yang tadi donasi, misalnya yang poin ketiga ini misalnya si A dia mau berdonasi karena dia mau menginspirasi teman-teman yang lain biar ikut bantu semua, seperti itu. Jadi teladan ya Ibu. Iya betul, jadi teladan yang ketiga. Terus tindakan tradisional ini yang ketiga ya, tipe yang ketiga. Tindakan tradisional adalah sebuah tindakan yang dilakukan semata-mata mengikuti sebuah tradisi atau kebiasaan yang sudah baku. Tindakan tradisional ini merupakan sebuah tindakan perbuatan yang menjadi kebiasaan yang dilakukan secara turun-temurun dari satu generasi hingga ke generasi berikutnya. Contohnya mengikuti upacara adat, terus menjalankan pantangan atau mematuhi norma, seperti itu. Di sini ada yang bisa kasih contoh tentang misalnya pantangan gitu, atau kalau di mitos ya boleh. Pamali ya, istilah pamali ada yang duduk di depan pintu duduk di depan pintu karena menghalangi jalan. Kalau ada yang melamar balik lagi. Kalau ada yang melamar balik lagi. Gak ada itu ya, sulit mendapatkan jodoh. Nah itu contoh dari pantangan. Jadi itu kan kayak mengontrol sikap kita atau tindakan kita ya. Ya. Terus yang selanjutnya keempat ada tindakan afektif, yaitu tindakan yang dikuasai oleh perasaan atau emosi tanpa pertimbangan yang matang. Tindakan ini ada atau muncul ketika luapan emosi seperti rasa amarah, bahagia, atau sedih bahkan cemburu. Maka diungkapkan langsung gitu terhadap keadaan tertentu. Nah di sini reaksi spontan untuk memusatkan perasaan emosional yang sedang dialaminya. Contohnya itu ketika ada seseorang gitu, dia merasa rindu dengan kerabatnya dan mereka mengekspresikan rasa rindu tersebut dengan memeluknya gitu. Biasanya kalau ada saudara jauh ya udah lama nggak ketemu gitu, yang misalnya bisa ketemunya cuma setelah lebaran. Iya pas lebaran itu pasti kan salaman atau nggak cipika-cipiki pelukan gitu karena kangen gitu. Nah terus ini ada sisipan sedikit, ayo kita belajar dari Indonesia. Nah ini ada di Indonesia tuh ada lebih dari 1000 suku. Kalian pasti udah tahu semua ya. Sudah, tapi tidak 1000 sukunya tahu semua. Iya. Lupa. Kalian lupa iya. Saking banyaknya ya. Iya. Tapi yang paling penting kita harus tetap bersatu, tetap harus menghargai dan juga menghormati. Gitu. Iya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, anak-anak, kita kalau misalnya nggak ada pertanyaan, kita mau pada main game nggak? Mau. Oke, gamenya seperti yang udah kelihatan di depan nih, ada 2 ya. Tapi sebelum kita main game, Ibu mau ice breaking dulu. Kita mau nyanyi joget. Oke, jadi sebelum ice breaking, Ibu akan duduk dulu. Oke, jadi Ibu punya lagu dan juga punya gerakan. Nanti kalian lihat dulu misalnya gini. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Tahu.
ya. Oke, dimulai. 1, 2, 3. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Yeay. Oke, silakan duduk lagi. Ya, sini lagi Bu. Anu lagi kalian. Enggak usah. Capek. Oke, sudah asik, sudah lemes, kita Sudah otaknya habis tidur. belum. Oke, kita jadi punya 2 game. Yang pertama ada Oke, anak-anak, jadi di sini ibu punya diorama. Boleh salah satu ambilkan kursi. Siap Bu. Oke. Wah, itu siapa? Ibu bikin sendiri, Bu. Siapa? Ayo. Ganteng Max Weber. Max Weber. Siapa? Pakai buyut. Pakai buyut. Bisa. Sudah Ibu silahkan. Oke, makasih Siva. Oke, di sini ibu punya namanya diorama TV sos. Kiki sos. Apa itu Bu? Tipe tindakan Sosial. Oke. Gimana Ibu itu caranya main? Oke, jadi di sini ada apa ya namanya? Namanya bilik. Jadi setiap bilik itu ada namanya ada tindakan tradisional, rasional, afektif. Jadi ada tulisannya nanti. Terus di sini ibu punya tusukan ada gambarnya, kalian bisa lihat. Terus Nah, Bu? Nah, terus nanti kalian bisa mengidentifikasi gambar-gambar yang ada di stick ini atau di lidi ini termasuk ke tipe tindakan yang mana. Misalnya, iya betul. Kalau misalnya tindakan apa ini sosial bernilai, nanti kalian tusuk di sini. Iya. Kalau salah gimana? Kalau salah nggak apa-apa, nanti kita sama-sama betulin. Oke. Paham ya? Oke, jadi tapi sebelum kita mulai, ayo kalian baris dulu di sini. Aku pertama. Pertama aja nggak Ayo baris dulu. Nanti kalian Sempit telinga. Oke, nanti kalian ambil satu-satu ya. Misalnya kalian udah tusuk nih, nanti balik lagi ke belakang gitu. Oke. Ini Ibu, pilih apa terserah. Nggak apa-apa, milih aja. Aku tahu aku pilih Ibu. Ibunya dicolok. Aku mau milih Bagus. ini. Boleh. Oke. Apa ini? Buat ini deh. Oke, boleh. Agak bingung Mas, agak bingung di depan. Ini apa benih? Oh, Ini siapa? wow. Ini apa ya? Kayaknya ini di sini deh. Boleh. Yang di belakang coba klik lagi ya. Oke. Set. Oke. Terus Bu. Oke, kalian boleh duduk. Oke, siap. Kak, kamera. Siap. Oke, jadi ini udah kalian pasang semua ya? Sudah. Oke, ibu tadi udah lihat, tapi kalian semua benar, tapi ada beberapa nih tadi dulu ya. Ini di bagian tipe tindakan nasional ini ada yang berdonasi, ini harusnya bisa kita Bernilai. taruh di bernilai, betul, di bernilai. Terus ini kebalik nih, ini ada tes CPNS, bisa kita taruh di bagian Rasional. nasional, betul. Oke.
dulu ya. Ibu taruh. Mau dibantu tidak, Bu? Boleh, boleh. Boleh dibantu. Oke, makasih ya Kak. Jadi kita udah selesai game yang pertama. Seru nggak game-nya? Seru banget. Oke, terus kita lanjut ke game kedua. Nah, ini gamenya berkelompok ya. Jadi kalian boleh Acak, Bu. boleh terserah bebas. Bentuk kelompok jadi 2 kelompok. Nah, ini ada ada 4 soal. Ada 4 soal. Jadi satu kelompok mengerjakan 2 soal ya. Nah, ini ibu juga udah pasang soalnya, udah pasang soal narasinya. Nanti kalian sesuaikan ya sama urutan gambar. Nanti kalian baca soalnya, terus nanti cocokkan ini masuknya ke tindakan sosial yang mana gitu. Jadi dipilih. Nanti caranya gimana Bu? Caranya nanti ini ibu ada benang. Kalian bisa pakai benang ini disangkutin di sini. Misalnya yang apa ini? Kelihatan nggak? Tarik kecak. Tarik kecak. Oke. Nanti apa namanya bisa ini dikaitin dulu. Nanti kalian pilih nih di tipe tindakan mana baru dikaitin. Seperti itu. Paham? Paham. Oke, silakan kalian bentuk kelompok. Oke, anak-anak udah terbentuk kelompok? Sudah. Bagus, kalau udah boleh baris ke depan. Sini. Oke, jadi di sini ibu punya 4 benang. Ini karena salah ada 4, jadi ibu bagi dua-dua ya. Oke. Oke, ini buat Cipa sama Nawak. Ini buat kelompok Erta. Oke. Oke. Terus di sini ada 4 soal. Nanti kalian boleh baca dulu nih, boleh baca. Nanti kalian boleh milih deh. Kalian diskusi aja yang soal 1 sama 2 kelompok siapa, 3 sama 4 kelompok siapa. Oke? Oke. Oke. Ini langsung berdua ya Bu? Satu-satu aja. Silakan. udah ngerjain semua ya? Sudah. Coba kita cek bareng-bareng nih. Ini gambar pertama, gambar tarik pecah, tindakan tradisional, betul. Ini benar, tindakan sosial afektif. Yang ketiga juga udah benar, yang keempat juga oke, udah benar semua. Oke, baik anak-anak, tadi kita udah main 2 games ya? Iya. Seru nggak? Seru. Oke. Ibunya juga seru. Kalian dari 2 games ini yang paling suka yang mana? Titik semuanya. Semuanya? Semuanya? Hah? Titik sekolah. Yang titik sos. Yang titik sos, oke. Oke, kita udah main games, udah belajar juga. Sekarang kita tiba di ujung materi pembelajaran. Ibu mau melakukan refleksi dulu nih. Oke, siapa yang bisa menyimpulkan materi pada hari ini? Boleh, nggak apa-apa sambil lihat bukunya. Dibaca-baca lagi bukunya.
Saya Bu. Oke, Atta, boleh? Jadi kesimpulannya kita bisa belajar tentang tipe tindakan sosial, meliputi menganalisis tipe tindakan sosial yang terdiri dari apa ya Bu? Rasionalitas instrumental, kemudian sosial berorientasi nilai, yang terdiri dari yakin, hati nurani dan apa ya Bu? Ya Allah. Oke, kemudian ada tindakan afektif, tindakan tradisional dan tindakan rasional bertujuan. Oke, jadi ada 4 tindakan ya. Yang pertama tindakan sosial afektif, tindakan rasional bertujuan, ada tindakan sosial tradisional dan juga tradisional. Rasional bernilai, jadi ada 4. Nanti kalau misalnya kalian di kehidupan sehari-hari itu coba identifikasikan sendiri contoh-contohnya. Baik, Baik Ibu. Oke, terus untuk mata pelajaran hari ini, proses pembelajaran hari ini kira-kira seru nggak? Seru. Paham. Oke. Bisa dipahami ya? Bisa. Oke, terus perasaan kalian gimana nih? Senang barangkali? Happy. Happy banget. Oke. Ibu juga senang kalau kaliannya ikut senang. Oke. Semua happy. Oke, sebelum kita menutup mata pelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Oke, mata pelajaran hari ini Bu tutup. Terima kasih semuanya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.